Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisa Amalia, absen 1 dari kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan isi makna kandungan Quran surat Yunus ayat 40 sampai 41 dan juga Quran surat Al-Maidah ayat 32. Isi kandungan Quran surat Yunus ayat 40 sampai ayat 41. Jadi, isi kandungan dari Quran Surat Yunus ayat 40 ini, di mana semua manusia yang ada di permukaan bumi ini dibagi menjadi dua bagian atau dua golongan, yaitu golongan yang beriman kepada Al-Quran dan juga golongan yang tidak beriman kepada Al-Quran. Jadi, golongan yang beriman kepada Al-Quran ini merupakan golongan yang selalu taat dan patuh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga sebaliknya, orang yang tidak taat, tidak patuh terhadap Al-Quran merupakan orang-orang yang tidak pernah beriman kepada Allah. Allah juga tahu siapa orang yang selalu beriman kepadanya dan siapa yang tidak pernah beriman kepadanya. Allah juga tahu siapa orang yang selalu membuat kerusakan dan siapa yang tidak pernah membuat kerusakan. Jadi arti dari kerusakan di sini itu yaitu orang-orang yang tidak pernah mengikuti aturan yang ada di dalam Al-Quran. Allah juga telah memerintahkan Rasulullah dan umat muslimin untuk selalu patuh dan taat kepadanya. Jadi, maksud dari makna Quran surat Yunus ayat 41 ini yaitu di mana keimanan itu bisa dinilai dari iman seseorang atau tidaknya iman seseorang itu dalam Al-Quran. Karena memang isi dari kitab suci itu adalah segala perintah dan larangan Allah kepada umat-umatnya. Isi kandungan Quran Surat Yunus ayat 41. Jadi isi kandungan dari Quran Surat Yunus ayat 41 ini di mana setiap amalan yang kita kerjakan atau kita lakukan, berarti amalan tersebut akan kembali lagi kepada diri kita. Sedangkan amalan yang dilakukan oleh orang lain atau dikerjakan oleh orang lain akan kembali lagi ke diri mereka masing-masing. Lalu isi kandungan selanjutnya yaitu di mana seluruh umat beragama, apapun agamanya, tidak boleh mengikut campurkan urusan agama mereka dengan agama orang lain, termasuk umat muslim. Umat muslim tidak boleh mengikut campurkan urusan agamanya dengan agama orang lain dan juga tidak memaksakan orang lain untuk ikut serta dalam urusan agama mereka. Jadi maksudnya itu kita tidak boleh memaksakan kehendak orang lain meskipun hal itu adalah hal yang baik. Jadi isi kandungan dari Quran Surat Yunus ayat 41 ini yaitu semua perbuatan kita, baik atau buruknya, akan kembali lagi kepada kita atau pasti akan ada aja balasannya, apapun itu balasannya. Lalu oleh karena itu, alangkah baiknya jika kita menjaga perbuatan kita tetap baik sesuai dengan anjuran yang sudah Allah tetapkan. Dan juga dengan begitu kita akan dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Sehingga isi kandungan dari Quran Surat Yunus ayat 40 sampai 41 yaitu di mana pengarahan dari Allah untuk kita untuk menghindari orang-orang yang tidak beriman tanpa kekerasan tetapi mengedepankan akhlak mulia. Isi kandungan Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Jadi isi kandungan di sini itu yang pertama adalah membunuh itu adalah suatu dosa besar. Sudah kita ketahui bahwa membunuh itu adalah perbuatan tercela, perbuatan tidak terpuji dan juga perbuatan yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga maksudnya itu yaitu membunuh satu orang tanpa alasan yang jelas atau yang alasan yang tidak dibenarkan. Jadi seakan-akan orang yang membunuhnya itu adalah orang yang membunuh manusia seluruhnya. Lalu yang kedua adalah memelihara nyawa manusia berpahala besar. Jadi maksud memelihara nyawa manusia di sini itu, jadi kita sebagai umat muslim itu tidak melakukan kekerasan
apapun masalahnya tidak melakukan kekerasan, namun melakukan hal yang memang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan kita itu memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Jadi maksud dari Quran surat Al-Maidah ayat 32 ini yaitu di mana Islam itu mengajarkan umatnya untuk menjaga kehidupan dan menjauhi tindak kekerasan. Allah juga telah mengutus para rasul dengan membawa keterangan yang jelas, termasuk mengajarkan untuk menjaga kehidupan dan memperingatkan agar menjauhi tindak kejahatan. Jadi intinya itu adalah kita itu tidak boleh melakukan kekerasan ataupun tindak kejahatan yang akan membunuh orang atau bisa saja membunuh orang. Itu tidak dianjurkan oleh agama Islam. Sekian dari saya. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.